Gila banget loh, Krisdayanti, anggota Komisi 9 DPR RI. Waduh. Duta donor darah Waduh. DPR RI. Tadi sampai dikalungin kayak Miss Universe gitu. Bisanya cuman itu ya. Apa rasanya tuh Mbak? Kenapa kamu jadi duta donor darah? Nah, artinya bukan saja related di komisi ya, karena Komisi 9 Kesehatan Ketenagakerjaan, Pendudukan, BPOM, ya BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan juga ada BP2MI, jadi mengawasi tenaga migran di Indonesia. Artinya memang secara related iya, tapi juga masalah kesehatan itu kan memang harus dimulai dari kita kan Teh, gitu loh. Jadi saya juga senang melihat dirimu itu transformasinya untuk menjadi gadis maraton. Gadis maraton dari mana? Gitu ya. Jadi artinya semakin banyak kita melakukan satu gerakan yang bermanfaat untuk orang lain, kenapa enggak? Ya mudah-mudahan dengan penyempatan tadi tidak saja bisa menggerakkan setiap anggota, artinya anggota dan keluarganya, dan semua orang anggota itu di 80 dapil masing-masing, itu kan satu movement yang baik. Dan memang kita perlu ada edukasi dalam hal donor darah. Itu orang masih khawatir, masih takut sakit, takut lemas. Iya, tadi aku lihat juga apa tuh rasanya. Tadi kan berapa menit sebentar kan? Itu 350 cc itu bisa diambil dan justru jauh lebih fresh itu satu, dan dalam waktu 2-4 minggu sel-sel darah baru itu tumbuh, jadi justru bikin kita awet muda. Iya. Oh gitu. Wah, penting. Gitu salah satunya. Tapi di samping itu sih lebih alasan komitmen untuk kemanusiaan. Oh, oke. Nah, itu jadi duta donor darah. Terus tugasmu adalah mengkampanyekan bahwa darah itu penting gitu. Ya, artinya ya tidak saja menggugah ya, artinya kan hal-hal positif seperti ini itu memang sosial kemasyarakatan yang memang sebetulnya lumrah. Hanya kenapanya ya karena mungkin ya harus dimulai dari saya, contoh kecilnya gitu. Dan mudah-mudahan ini adalah bentuk kemanfaatan yang baik, karena ini kan hajat hidup orang banyak. Bayangin di negara kita itu stok darah nasional itu masih di bawah dari limit yang ditetapkan oleh WHO. Jadi WHO bilang itu kan harus 2%. Artinya harus ada 5,2 juta kantong darah per tahun. Dan Indonesia masih jauh di bawah standar. Nah, ini apalagi kalau gerakannya dari Mimi gitu ya. Mudah-mudahan ya kan? Jadi contoh buat semua orang. Mudah-mudahan gitu. Ngomong-ngomong lemas nggak kan katanya tadi? Ikut yuk. Tadi kan katanya jangan takut lemas, jangan takut ini gitu. Nah, ini salah satu dokter tadi yang jadi sebelum donor, jadi ada runutan untuk tes pemeriksaan kesehatan tadi. HB-nya harus di atas 13 ya Ibu ya. Atas 12,5. Ya, saya tadi di 12 dan tadi udah ngambil 350 cc. Jadi lemes nggak ngomong-ngomong? Sama sekali enggak. Justru memang sih kan ada persyaratannya. Jadi memang cukup tidur, terus sarapan, terus HB-nya juga harus di atas 12 tadi yang seperti dokter-dokter bilang. Udah periksa ya. Periksanya. Jadi sarapan apa tadi pagi? Telur 2 plus mangkok kacang hijau itu agak lebay sih. Agak lebay. Nah, tapi tetap memang asupan, makanya kalau dibilang sarapan itu emas, emang aku percaya sih Mbak. Gitu, memang kalsium, protein itu cukup. Nah, kegiatan donor darah di DPR kayak gini sering? Memang per 3 bulan satu kali, tapi dalam memperingati keluarga sehat donor darah parlemen yang ke-50, Korpri yang ke-50, maka keluarga besar sehat donor darah parlemen mengadakan acara ini. Tapi acara ini pun juga berkala setiap 3 bulan satu kali. Habis dari sini kemana lagi Mimi? Aku seharian ikut Mimi boleh ya? Jadi hari ini tuh adalah hari kedua pameran foto parlemen dalam memperingati memang ada pameran foto terus setiap tahunnya, dan ada beberapa foto saya. Pak Bambang bisa ditunjukkan? Fotonya Mimi mah banyak pasti. Ya. Nah, ini tapi foto-fotonya bukan foto lagi pose ya, fotonya itu justru kegiatan candid. Justru cakep dong. Iya. Pameran Foto-foto yang sidang. motretnya siapa?
biasanya dari wartawan parlemen, salah satunya misalkan Pak Bambang gitu. Ada banyak wartawan parlemen, ada berapa ya Pak Bambang? Kalau wartawan parlemennya 150-an. 150 karena itu harus menyebar di 11 komisi kan. Nah, 11 komisi ini memang semuanya punya peran dan tugas masing-masing gitu. Dan kadang kita seneng tuh Mbak, anggota kan dapat kiriman foto kece. Pas lagi kegiatan gitu Nah, kan. dan lagi kegiatan gitu. Gila lo Mimi, sibuk banget ya. Alhamdulillah. Setiap hari kayak gini Mi. Gini, memang kan kalau Senin sampai Selasa Rabu itu memang lebih banyak di semua anggota itu lebih banyak ditugaskan di rapat dengar pendapat dengan kementerian, dengan mitra. Nah, hari Kamis, Jumat biasanya hari fraksi. Nah, tapi tergantung penugasan masing-masing. Nah, Sabtu Minggu itu teman-teman anggota banyak yang udah tugas di dapil. Oh iya gitu. Jadi bukan berarti terus weekdays mereka nggak kerja ya, karena memang semua anggota banyak yang memang tugasnya banyak di dapil. Foto saya mungkin gimana? Wah, mana nih? Langsung ke fotonya Mimi. Yeay. Nah, ini kegiatan-kegiatan Mbak Puan. Mi, capek banget gak sih jadi anggota DPR itu? Bangun jam berapa tiap hari? Oh, kalau saya emang orang pagi ya. Oh, Belum emang? jadi DPR juga emang udah pekerja keras, jangan salah, enak aja. Percaya. Jadi kan memang kan kita ya udah sholat subuh dan lain-lain kan. Nah, sekarang kan anak-anak pembelajaran homeschooling di rumah sepanjang pandemi ini kan kita mesti lebih muter otak kan. Kalau dari mulai sarapannya mereka tanya kita, Mami, what is my breakfast? Terus ngecek mereka udah submit tugasnya atau belum. Habis gitu aku olahraga. Nah, semenjak PPKM, semenjak 6 bulan terakhir ini emang aku belajar tentang seni bela diri. Itu keren banget. Udah berapa bulan berarti Mi? 6 bulan. Itu aku tahu nih yang cantik ini kan. Aduh. Nah sekarang berarti kita kemana lagi nih? Kita ke jalan-jalan ke Komisi 9 ya. Kita lihat. Yuk. Jadi seharian kita motret kegiatan Mimi ya. Boleh lewat mana Bapak? Lewat sini? Terima kasih. Kasihkan Pak Mimi dulu. Nah, ini kita lewat ruangan paripurna juga. Ya ampun. Begitu. Aku nggak ngebayangin loh, maksudnya Mimi itu kan kegiatannya aja nggak jadi anggota DPR aja udah padat gitu. Nah sekarang jadi anggota DPR makin gila nggak sih maksudnya? Ya artinya kan memang 27 tahun jadi seniman, saya malah lebih punya modal. Artinya untuk jadi profesional selain jam terbang tinggi itu kan ada ibaratnya punya quality control dalam profesionalisme waktu dan lain-lain itu kan memang kita udah biasa. Artinya kalau dalam bidang seni kan saya punya manajemen gitu kan, walaupun semuanya harus disesuaikan dengan waktu kita dan kita juga yang menentukan waktunya, tapi kan ada yang setting, ada yang programin waktunya. Nah, sebagai anggota, yang namanya juga anggota DPR kan kerjanya kolektif kolegi ya, semuanya bersama-sama. Artinya udah setiap anggota dapat dibantu oleh tenaga ahli, staf tenaga ahli, staf administrasi juga. Artinya kan kita secara feeding materi untuk komisi ya sangat-sangat dibantu. Nah itu feeding materi, Mimi memperdalam materi itu kapan? Di rumah, jam berapa? Nah alhamdulillahnya lagi tuh aku tuh memang seneng nyatet, terus semuanya serba manual. Nah kalau kita nulis materi pakai ya memang sih langsung masuk di file di iPad ya, misalkan itu buat di save. Tapi kalau mau lebih nempel, jadi saya tulis tangan. Exactly. Tulis itu tangan lebih nempel ya beneran loh. Dan bisa kita buka kapan aja kan. Bener. Jadi itu tuh ibaratnya contekan banget gitu kan. Jadi saya memang seneng. Keren. Jadi itu ibarat Yuni kakak saya sama adik saya itu selalu bilang, Mbak Ii mah jago nulis aja, yang penting kan otaknya bukan tulisannya. Pengajar ya. Jadi menurut aku tuh gak punya otak, enak aja. Sementara kita menyiapkan contekan-contekan itu kan manfaat. Iya. Ketemu menteri itu mesti memberikan argumentasi dengan menteri dengan siapa itu kan lumayan tuh. Tadinya Mimi. ya akhirnya bisa karena terbiasa sih. Oh iya. Senior. Iya.
Bisa karena terbiasa. Bisa karena terbiasa. Pertamanya sih agak ya nervous lah yang namanya Cia. Kita ketemu sama mitra, terus Iya. kadang feeding materinya itu teknis banget ya, angka-angka dan lain-lain. Terus saya pikir-pikir kalau kita kebanyakan teknis dan kita baca, kayak kurang natural. Jadi kebanyakan saya tuh nulis sendiri, kira-kira apa yang mau disampaikan rata-rata gitu. Biasa gila ih. Gitu. Seru. Oh, ini ruangan. Iya, ini ruang komisi. Ruang komisi coba ya kita ngintip. Ngintip dikit. Kita duduk permisi ya Pak Yunus. Assalamualaikum. Waduh, kalau ini senior saya ini dari senior Ibu, apa kabar? Nah ini ruangan bisa dipakai biasanya untuk anggota makan siang atau tamu-tamu mitra makan. Nah besok itu ada kunjungan kerja. Jadi setiap kunjungan kerja H-1 anggota harus swab. Nah itu difasilitasi di komisi. Oh gitu. Nah ini kegiatan, ini kegiatan swab gitu. Jadi di ruangannya ini ruangan komisi 9. Oke. Berhasil menculik Krisdayanti di mobil gua. Gak pernah lo kejadiannya udah lama banget. Pernah kejadian ya? Udah lama banget nggak riding gini, apalagi woman talk, woman connecting nih ya, apapun namanya ini udah lama banget. Dan aku tuh memang dari muda, memang kan dulu kan sering nyanyi sama Indonesia 5 ya. Oh, jadi iya. Indonesia 5 itu juga yang bikin acara event-eventnya apa balap-balap mobil series yang di Medan dulu. Iya, Ingat nggak? Nah iya, itu ha-ha. saya tuh dulu karena jadi penyanyinya, jadi saya tuh sering menunggangi jadi dulu sama pembalap-pembalap Pio Liati dan lain-lain itu ngerasain lah kalau ngetrek di jalan. Gila. Itu kejadian ketika aku main sinetron, jadi kemana-mana tuh nyetir sendiri kan, jadi kadang kalau nyetir sendiri kan suka emosi kan. Emang. Nah jadi udah nggak dikasih lagi nyetir. Iya, Kamu pembalap berarti. Nah, Mi udah berapa tahun berarti pisah sama, aku bilangnya Bang Raul, Om Raul. iya Raul aja. Kemarin tahun hampir ya setahun dia nggak masuk Jakarta, tapi kitanya datang Karena pandemi kan? Iya gitu. Jadi benar-benar kan kalau masuk ke pintunya Timor Leste itu kan dari Bali kan. Jadi air travel juga ditutup, border darat di Atambua juga ditutup. Nah, Oke. itu yang bikin jadi memang KKP itu dan Satgas dan lain-lain memang lebih fokus gitu ya, karena yang namanya beda negara hanya dibatasi oleh jalan ini kan, ada border ini, jadi mereka sangat-sangat ketat gitu ya untuk menjaga lalu lintas orang keluar masuk negara Timor Leste. Begitupun juga Indonesia. Iya, dan ya itulah maksudnya masih ada teknologi, kita kebantu lah ya. Dan alhamdulillah kan memang Raul kan itu kan family man ya, jadi dia nggak yang ribut, ributnya yang gimana ya, wajar lah. Kita rumah tangga itu kan semuanya serba nyocok-nyocokin aja Mbak Indi. Betul. Itu nggak ada yang sempurna gitu. Berarti Sebaik video call mungkin. tiap hari tuh Mi? Video call dan maksudnya ya komit ya, kalau misalnya untuk komitmen ya umur sih Mbak Indi, umur yang semakin umur aku sekarang 46. Ih, tapi kalau dia wushu nggak kelihatan tuh, udah kayak kakinya ke atas kemana-mana. Jadi maksudnya olahraga itu juga jadi satu kamuflase aku gitu, karena memang dengan olahraga kan kita bisa refresh, terus tenangin pikiran, terus yang tadinya mikir negatif, aduh suamiku gimana itu jadi kita jadi lebih Emang kalem. Pikiran negatif apa sih? Iya, namanya juga suami jauh, begitupun sebaliknya. Iya, apalagi kan. kamu tuh yang cakep banget. Ada. Nah itu kan bikin. Nah itu salah satu kuncinya adalah ya udah mengurangi adanya gesekan-gesekan. Hal-hal yang misalnya saya tanya terus nggak diizinin, ya udah jangan tanya lagi. Itu udah pasti jawabannya nggak boleh kan, gitu. Itu kita mesti
pasti dukung lah ya kan, suami kan maunya didengar ya, Iyalah, didukung iyalah. gitu kan. Didukung. Kalau perempuan maunya diapain Mbak Indi? Maunya kalau perempuan maunya dicintai. Untung akunya punya ini ya, punya gacoa. Jadi kalau suami lagi marah udah deh nyanyiin aja lah ya. Mencintaimu seumur hidupku. Langsung tuh Nah, udah deh langsung. Jadi ya memang gitu loh. Tapi Ada memang bener itu loh. ya. With the song we can turn set sorrow to happiness. Gitu. Jadi kita melayani diri gitu dengan kita nyanyi. Jadi yang kalau misalnya marah dinyanyiin gitu ya. Oh. Biasanya kalau gimana ya anak-anak deh jadi tameng gitu kan. Alhamdulillah anak-anak tuh juga sangat inilah ya sama dedinya. Jadi kalau manja-manja sama mami, strength-strengthnya sama dedinya ya nggak apa-apa. Jadi biar punya aturan yang benar gitu kan. Tapi so far anak-anak sweet sih. Iya. Ya mereka tuh aduh apalagi Amora itu menghibur aku menyanyi Itu gitu kan. suaranya cakep banget. Terus Ntar aku Kellen, mau denger juga tuh. Kellen tuh juga lucu. Alhamdulillah kan sekarang semuanya jadi lebih guyup kan. Kakaknya juga lagi Aurel alhamdulillah menjadikan saya menjadi perempuan lengkap jadi nenek Sun. Nenek kayak begini, nggak ada yang percaya. Mana ada nenek kayak begini. Insya Allah Aurel bisa lahiran nanti Maret ya kan. Terus Azriel juga alhamdulillah masih sehat, terus dia juga Maret banyak itu berarti aktivitas. sekarang November tuh tinggal Desember, Januari, Iya, Februari, dia Maret. Desember ini 7 bulan. Oh iya. Gitu, jadi. Nggak nyangka ya Mi ya? Nggak nyangka ya, Nggak nyangka cepet ya ya. Mi. Itu hidup secepat sekali berubah loh Mi. Ya, Masya Allah. Aku inget banget dulu. Ingat nggak sih kita Aurel bikin itu masih 1 kecil. jam bersama? Itu 1 jam. 1 lebih jam dekat. bersama kamu mengorek aku segala Aduh, macem ya Allah itu. Itu orang masih kecil. Sekarang Itu belum ada sosmed ya kayaknya. Belum ya, ada. tahun itu ya. belum ada. Itu orang masih kecil dan sekarang udah mau mengeluarkan anak kecil coba. Luar biasa. Udah lengkap lah hidupnya ya. Iya, Mimi kan dulu pernah tuh di berapa tahun lalu Mimi tuh kayak kadang nggak bisa komunikasi sama Aurel. Ya. Itu bisa hangat lagi gimana tuh Mi? Ya alhamdulillah ya Mbak ya. Artinya saya juga udah nggak boleh lagi kita lihat masa lalu. Iya. Kita nggak bisa kembali ke masa lalu. Kita nggak bisa perbaiki masa lalu juga ya. Iya. Tugas kita ya udah memperbaiki Looking masa forward. depan, looking forward ya. Apapun yang terjadi ini adalah anugerah ya. Dan saya nggak pernah menganggap waktu saya menunggu 10-11 tahun ini sebagai 10-11 tekanan. tahun serius? Iya dong. Lama banget. Iya, my first married divorce-nya kan 2009. Saya nikah lagi 2011. Sekarang 2000 mau udah 2021. akhir 2021 mau 2022. Artinya dengan kita ya kita ikhlas, kita tawadu, ya udah kita banyak doa, akhirnya waktu itu jalan cepat sekali. Anak-anak udah Amora sama Kellen udah besar-besar dan saya lihat Aurel adalah kebutuhannya dia sebagai perempuan calon ibu. Nah, itu yang kita lihat. Suka nanya apa Mi mengenai kehamilan atau mengenai anak? Apa? Aurel kan nomor 1. Mimi dulu tuh naiknya berapa kilo? Astaga Kak, hamil itu adalah proses wanita yang lumrah yang nggak boleh di-compare dengan siapapun kapanpun. Ya nggak sih? Iya. Tiap orang beda-beda. Iya, ya beda lah Kak. Sekarang kalau kamu lihat perempuan yang tulangnya kecil mungkin hamilnya nggak besar. Tapi kalau Mimi hamil kan Mimi kan kebo, apa sih orang bahasa iya, hamil kan kebo hamil ada. kebo kan, nggak ada keluhan. Coba bayangin kalau kamu harus bed rest dan lain-lain, kan lebih menderita. Jadi ketika kamu bisa menikmati hamil kamu dengan nggak bed rest, nggak mual, nggak muntah, maaf gitu kayak gitu, nah itu nikmatin gitu. Nah tapi memang dia compare naik berat Dia badannya worried itu banget sama berat, berat badannya. Naik berapa emang Mi? Nah aku waktu Aurel Azriel itu aku naik sampai 30 kilo memang. 30 kilo, tapi Dia worried banget kan dia worry gitu ya, namanya pengantin baru lah ya, gitu-gitu. Pengantin Jadi baru. dia selalu nanya gitu, Mimi. Terus Mimi, iya gitu Kak bilang Kak ya boleh capek, ya boleh kegiatan, apalagi sekarang kan tiap hari dia nyanyi ini itu, mungkin dampingin suami. Terus kita juga ada lagu Berada aku sempet hits ya, alhamdulillah. Nah
Jadinya dia merasa juga, wah hamilnya nggak apa-apa nih, sehat nih, aku Iya. bisa tampil. Terus sekarang kan dia juga punya YouTube konten yang lain-lain yang dia ingin menyebarkan Dia masak ya? positif, masak, pinter masak. Jadi udah manfaatin. Yang penting interval istirahatnya harus benar gitu, jangan. Pakai ngidam-ngidam nggak? Dia sih nggak ngidam, yang Nggak. ngidamnya shopping kayaknya kasihan. Itu mah bukan ngidam. Perempuan itu shopping itu ngidam nggak ngidam tetap kepingin Tetap shopping. kepingin shopping. Oke, itu tapi Ini udah dekat rumah nih Mbak. oh udah deket ya. Sejauh ini Atta oke ya, Oke, Mimi ya, ya. oke banget ya. Oke ya, maksudnya ya mau dibilang anak sambung, anak menantu ya gimana pun, walaupun saya juga belum secara physically silaturahmi ke orang tuanya Atta, Oh iya. tapi alhamdulillah ya kehadiran dia insya Allah dengan bayinya nanti akan menjadi penguat ya. Artinya kan memang kita nggak pernah tahu apa tragedi atau cerita rumah tangga kita terus bakal seperti ini, tapi ini kan bentuk dari sayangnya Tuhan ke kita. Kita Iya. dikasih ujian. Nggak ada Mbak keluarga sukses tanpa ujian. Betul. Gitu, Betul. jadi- Katanya ujian itu untuk naik kelas. Amin kan? amin gitu. Jadi ya udah. Itu nanti cucunya Mimi tuh cucu pertama kan. Hmm. Berarti kan kayak ditunggu banget gitu kan oleh keluarga Atta, ya kan? Iya Terus, keluarganya Mas Anang, keluarga Mas Anang, Santi, keluarganya Mimi. aku. Gila, jadi rebutan. Rame, iya rame. Sebulan sini. Itu udah dibayang-bayangin tuh sama mereka. Ya Allah, bisa itu. Apa aja Mi persiapan menyambut cucu? Aku nggak percaya deh kamu jadi nenek tuh Nggak usah Mbak it's Indi apa? ya. Titi, Mama Ute, Mama Ina, semualah yang penyanyi-penyanyi yang senior semua. Kenapa jadi lu yang jadi nenek duluan gitu ya? Iya, artinya ya waktu saya hamil Aurel kan juga saya usia 21 kan. Gitu. Jadi jadi memang ya kebenaran aja nih karena anakku duluan lah ketemu jodohnya gitu kan. Jadi so Dan far mereka nggak menunda kehamilan ya mereka. nah itu juga disyukuri tuh Kak. Ada yang 10 tahun, ada yang 11 tahun Betul. nunggu hamil. Jadi Kakak nikmatin, nggak usah mikirin berat badan. Terus. Iya, jadi ya seneng lah artinya mereka mau melibatkan kita ya dalam proses-prosesnya mereka gitu ya. Jadi aku udah bilang kan mereka sebentar lagi mau pindah-pindah rumah, jangan pindah rumah dulu Kak, karena yang namanya finishing rumah itu kan masih bau cat dan Bau, lain-lain. debu. Jadi biarin anak kamu 1 tahun dulu di stay dulu gitu, jangan keburu-buru. Kita masuk nih, Mi? Masuk dong. Nah, Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mimi. Akhirnya sampai juga kita. Ih. Gitu. Tapi memang ini banyak banget foto. Tunggu. Jangan pergi dulu. Aku mau lihat dulu foto yang di sini. Mana? Ih. Ini kapan dan di mana? Kalau ini nih kita salah satu kehormatan waktu itu ada brand Apa? Inggris ya. Jadi Oh, mereka iya, pilih iya. keluarga-keluarga gitu untuk bikin greeting card gitu ya atau lucu banget. annual gitu. Lucu Ini juga ada ceritanya kan tadinya mau setting kayak winter gitu kan, tapi karena entah hujan atau apa jadi dibikin di indoor, tapi karena yang motret Indra Leonardi juara ya dia. Jadi bisa setting seolah-olah kita winter gitu. Oke. Padahal sih di Jakarta, di Monas dekat-dekat situ. Gitu. Terus kalau yang ini kapan nih, Mi? Nah ini salah satu fotonya Aksio. Aksio itu namanya Pak Awi ya. Dia memang ahli potret gitulah, Iya. family. Jadi memang sama kayak Rendelano juga ini stylistnya. Oke. Iya, udah berasa Mrs. and Mrs. Smith gitu ya. Oh, ini pialanya. Itu. Ya ampun. Ini dari mulai yang 16 tahun juga ada. Tapi ini kan yang 16 tahun yang mana? yang Asia bagus kan. Yang mana? Ini yang viral di TikTok ada lagi. Itu yang punya kamu tuh viral lagi loh, Asia Bagus yang Asia waktu bagus itu makanya seneng ya kalau kita tuh zaman dulu kan memang ya cuma ada TVRI ya, TV nasional. Iya. Jadi kita berterima kasih sekali sama teknologi yang bisa mengcapture zaman-zaman itu. dulu. Padahal terus zaman itu belum digital. Jadi HD kan, Iya, muka kita iya. jadi high definition gitu. Ini yang paling memorable banget berarti. Iya, ini ya ampun tahun
92 ya elah, kayak 16 tahun masih ting ting. Itu pas sekarang tuh 2001 pada viral lagi yang Asia Bagus tuh gimana tuh rasanya, Mi? Ya. Terbayang lagi. Ya lucu ya, artinya orang langsung banyak yang compare mukanya sama kayak Aurel. Oh iya, ya iya, kan? iya, gitu. iya. Terus ya bahwa maksudnya kemunculan kita itu memang benar-benar lewat satu kompetisi yang memang yang bukan kaleng-kaleng. Kaleng-kaleng gitu. Nah, itu salah satunya setelah awarding itu. Itu grand championnya di Jepang. Nah, untuk memperebutkan ini. Abis dari Jepang terus memperebutkan ini. Ini gitu kan. Ini adalah the bestnya. Jadi setelah bertahun-tahun menemukan juara-juara, terus Fuji TV Jepang mengundang kita di 97 itu untuk, nah saya dapat the bestnya juga gitu. Lucu lah, masih lagi dulu kecil waktu banget, masih imut-imut. lagi kecil banget itu. Dulu masih imut-imut. Dan perjalanan hidupmu terus kemudian sampai dengan sekarang itu nyanyi gitu ya. Iya benar nggak? Ya seneng ya, artinya kita seniman ya, salah satu seni kan salah satu juga pemersatu yang Bung Karno sampaikan di Trisakti Bung Karno bahwa berkepribadian dalam kebudayaan. Karena itulah saya juga selalu senang gitu diberikan ruang yang baik oleh Partai PDI Perjuangan untuk tetap bisa jejak dinyanyi di seni. Iya, gitu. iya. Ini ingat nggak sih tuh TV lo dulu? Iya kan, ini pemenang SCTV Top gitu kan. Oh, SCTV ngetop. 4 tahun loh Eka berturut-turut. Luar biasa. Gila. Apa rasanya sih ngelihat piala-piala ini? Ini sengaja, karena kan biasanya kalau memorabilia begini kan biar kita juga punya sampaikan ke anak-anak bahwa ini legacy yang nggak bisa dibeli. Iya. Semua perlu perjuangan. Mungkin hal kecil gini bisa disampaikan ke anak-anak kita bahwa warisan Mimi mungkin secara materi mungkin nggak ada lah, nggak bisa untuk menjangkau kalian sampai 7 turunan kalian gitu. Cuman kalau punya lagu yang bisa dinikmati karyanya, punya catatan-catatan sejarah dalam kemenangan seperti ini kan bisa challenge mereka bahwa ayo dalam setiap bidang pasti ada kesempatan kok untuk never stop learning, don't stop until you win. Dan aku tiba-tiba barusan merinding. Gimana? Tiba-tiba inget itu video klipnya Amora yang Iya itu merinding banget. Itu tiba-tiba dia bagus banget suaranya. Lagi ada nggak? Ada Amora. Dia mau les piano nih hari ini. Nah, jadi memang Amora tuh timbre vokalnya anak-anak zaman sekarang itu beda sama kita. Kalau zaman-zamannya aku, Bu Titi DJ, Ruth Sahanaya, Vina Panduwinata, itu kan orang-orang festival ya. Jadi kita biasa nyanyi di panggung harus nyampe ke penonton yang paling belakang suaranya. Jadi kita biasa ngegas kan nyanyi. Nah, anak-anak zaman sekarang itu effortless. Nyanyi itu yang kayak ngomong gitu. Nah, jadi mereka beda lah generasinya sama kita zaman dulu. Tapi suaranya bening banget. Iya. Itu dari kamu ya? Nah itu, jadi kan memang nggak semua orang tua yang bisa nyanyi bisa ngajar. Jadi saya percayakan ada guru vokal khusus yang menangani Amora dan alhamdulillah. Jadi Amora itu vokal sama piano dari mulai dia gestur tubuhnya kenal body language kanan kiri, dia udah boleh les, dia boleh nyanyi. Nah karena dia maunya pakai mic-nya kita juga sama, nggak mau kayak mic mainan. Jadi setelah dari situ aku lihat wah kayaknya boleh dilesin. Suaranya bagus nanti kita ajak dia. Tapi kamu mau arahin dia ke nyanyi, ke apa? Tadinya gitu? Dedinya bukan nggak kasih, cuman Hai Amora, hai kalian. Itu dia. Jadi memang bukan. Jadi kita memberikan sarana gitu ya. Kalau dorong kan kayaknya kalau nggak ada bakat kita nggak bisa paksain. Iya, benar kan? Dan menurutku dia berbakat banget. Iya, kalau bakat memang bakat itu kan kayak rahasia. Ketika Tuhan kasih dan anak itu ada di rahim kita, kita belum tahu tebak-tebakan ini anak sukanya apa. Sebelum dia ngeluarin sesuatu. Gitu kan, jadi memang ya, it's a gift ya. Mau denger suaranya dia dong. Yeah, more. Asik. A little bit. Asik. Yeah. Asik. Yeay. Amora kalau tapi nggak ada karaoke ya, Kel. Reckless gimana? Reckless sedikit bisa. Reckless. Atau apa? Bisa. Coba Reckless gimana? Each day goes by and each night I cry. So
Somebody saw you with her last night. You gave me your word, don't worry about her. You might love her now, but you loved me first. Said you'll never hurt me, but here we are. Oh, you swore on every star. How could you be so reckless with my heart? Itu yang tadi saya bilang. Jadi kalau kita biasa macan panggung ya istilahnya kan, nyanyi teriak-teriak harus kedengeran. Kalau anak ya entahlah ini entah berantak. Tapi suaranya bening banget. Thank you Amora. Ya, thank you. Kamu keren banget. Sumpah. Keren banget, Sumpah. Amora. Terus kalau si You'll Bungsu, have a lot of improvement. iya. Banget. Kamu mau jadi kayak Mami? Better. In a better version, ya. Katanya kalau itu Aurel yang bilang, aku tuh Mimi, tapi aku modernnya. Iya. Tapi Terus kalau Amora apa ya? Jauhnya. Kamu mau ini nyanyi konser di depan orang-orang banyak itu mau? Mau. Oh enggak? Yeay, berarti udah tuh tinggal Mimi. Amin, mudah-mudahan sih juga. Karena dia suka kan? Ya, dia terus suka dan punya. Ya. Punya talent, terus mudah-mudahan akademisnya juga sesuai Iya, seperti yang dedinya Terus kepingin. kalau si Bungsu? Kalau Bungsu olahragawan, ya kali ya. Sebenarnya olahraga, games, apalagi shopping games. Iya. Oke, terus berarti sore nih latihan wushu ya? Ya kalau aku Mimi ya? wushu biasanya kalau bisa pagi tuh pagi sekali, karena kan kita biasanya kan kalau ada rapat jam 10 atau kalau setiap hari Senin tuh jam 1 siang, jadi aku bisa latihan pagi tuh lebih fresh sih ya. Oke. Tapi sore juga kadang aku maksimalin, soalnya kadang kalau kita udah biasa olahraga terus kalau nganggur gitu Nih, kayaknya. Mimi sebelum Mimi keringetan ya. Ah. Mimi lebih suka mana? Jadi anggota DPR di politik atau nyanyi as a diva? Jadi gini, lebih suka yang mana? Jadi kalau ibu rumah tangga sama wanita pekerja itu kan satu kesatuan ya. Kita nggak bisa memilih karena memang apalagi di kota yang tinggal di kota dan negara yang maju dan modern pasti kan nggak cukup juga kan. Pasti semua butuh penghasilan suami dan istri. Jadi buat aku gimana caranya lah melengkapi, mengkolaborasi karena dua-duanya seneng. Soalnya Hatimu lebih kemana? Ke DPR, anggota DPR, politik atau nyanyi? Sorry. Kalau di DPR itu kan lebih ke penugasan, mandatori kan, dari partai juga menugaskan, diberikan kepercayaan. Jadi bisa setiap saat selesai, bisa ya dengan di DPR lebih ya banyak kesempatan untuk belajar dan membantu banyak orang lain untuk berkecimpung di dalamnya. Kalau nyanyi itu kan nggak ada retired pensiunnya. Nggak ada pensiunnya. Jadi itu your passion gitu ya. Jadi kalau dinyanyi selagi kita masih oke mau latihan tiap hari, mau latihan, mau ngulik lagu baru, terus mau kolaborasi sama bintang-bintang muda dan mau menerima mereka di industri karena banyak kan yang udah hebat gitu merasa bahwa pendatang baru itu pesaing. Nah, itu nggak boleh sama sekali. Jadi aku justru lebih senang anak-anak muda bisa explore dan membuat kesempatan untuk bisa kerja sama. Kamu dua-duanya ya? Prefer dua-duanya jalan? Dua-duanya, tapi maksudnya kalau nyanyi itu kan udah jiwa, jadi ya senang 16 tahun tuh tadi pialanya. Tua banget ya. Oke, jadi kapan mau konser lagi nih, Mi? Nah, nanti kali ya 50 sekarang atau 50 tahun lagi. Begini ya gitu. Oke, yaudah sekarang berarti Mimi mau ganti baju. Ganti mau baju wushu ya? ya, kita latihan. Oke. Nanti aku mau lihat boleh ya? Oke. Ya. Oke. Jadi tadi udah tuh di jalan sama Mimi. Terus aku tadi sempet bilang sama Mimi mau nonton Mimi pas lagi latihan wushu. Mau lihat nggak? Mimi ini tadi udah pemanasan dikit dan sekarang udah mulai latihan sama coachnya. Syuk. Mimi tuh lihat. Bagus.
pekerjaan kita sepanjang PPKM. Jadi kita mendukung pemerintah buat PPKM, tapi mengisi dengan yang Ini positif. kan bulan November, mulai latihan bulan Juni. Juni udah secanggih itu. Gila. Tergolong cepet ya, Mimi tergolong Banget, cepet cepet banget. banget. Lentur banget kan tadi pas lagi pemanasan kaki udah bisa. Yang tendang tadi Mi coba perlihatkan. Aduh, itu susah banget. Tendang itu memang si pengkung itu memang kayak dasarnya gitu. Kayak kuda-kudanya dalam wushu. Yush, itu kan sampai ke atas. Itu kayak apa? Sampai ke atas gitu loh. Iya gitu. Langsung di awal udah langsung bisa, Mimi. Udah langsung bisa. Udah langsung bisa. Masa sih langsung bisa? Jadi memang nggak sempurna. lentur-lentur ini. Pertama kali latihan tuh misalnya masih segini. Nah, Sekarang udah sampai udah sempurna, jatuhnya udah sempurna banget. Oke. Ini ada gerakan yang Tanpa chow. tanpa chow itu yang Gimana? Dari sini. gitu itu juga Itu harus pakai power gitu ya? dasarnya memang. Jadi begitu kita bisa tahu, oh ternyata kalau lihat wushu itu atlet-atletnya semuanya pakai dasar-dasar itu. Apa gimana? Coba aku lagi. Di sini, ayo kita balik. Dari sini, Ya. terus Kiri maju, tendang. nggak nyampe. Nggak nyampe. Kakinya poin. Iya harus poin-poin. Wow, oke. Gitu. Jadi memang dasarnya itu kipas ya. Kipas. Mimi latihan wushu, kenapa wushu? Masih ada lari, berenang, yoga, pilates ya. Terus kenapa wushu gitu loh? Pertama wushu tuh memang pertama hobi, udah lihat dari belasan tahun yang lalu ada beberapa temen seniman juga latihan. Terus kalau lihat wushu itu kan memang gerakannya kan namanya juga seni bela diri, masih ada seninya. Jadi kayak setiap gerakannya itu memang ada halusnya, tapi semuanya tegas. Gitu. Dan pada dasarnya juga olahraga ini tuh kan ada juga apa ya, ketepatan, kecepatan. Artinya gimana kita menyerap juga yang coach bilang gitu. Kalau kita semakin cepat menyerap artinya kan melatih anti pikun kan. Nah, itu penting gitu. Oke, 6 bulan latihan. Ini 2021 mau ngapain tahun 2022? Aduh, Mau ngapain? mudah-mudahan ya. Apa? Karena kalau yang aku juga baru tahu yang namanya wushu itu ada kompetisinya dan boleh dilakukan profesional single turnamen gitu. Ada, dan jangan khawatir karena di tiap-tiap segmen umurnya itu ada gitu. Jadi bukan karena misalkan U19 hanya diikuti oleh umur-umur muda, tapi buat 46 nanti ada namanya veteran. Mimi udah pasti ikut nih. Aku pasti tim Horemu pasti. gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan ada kesempatannya, waktunya juga karena kan ya olahraga itu kan bisa juga jadi pemersatu juga kan. Kalau kita lihat acara event-event olahraga nasional kita juga hebat-hebat. Oke. Dalam waktu 6 bulan udah kayak gini ya. Tergolong cepet kan kata kamu gitu kan. Nah, kira-kira 2022 ini kansnya gimana nih? Mimiku. Mimi aku. Maksudnya ya? Ya kansnya gimana, Mbak? Oke enggak, Mbak? Maksudnya untuk oke banget. Oke banget. Aku ini mau ngapain? Ini gerakan yang memang Kita- harus dimiliki sama Kipas. Kita kalau kipas. pegangnya kayak gini. Pegangnya gini. Nah, gitu dari bawah ke atas. Oh, emang suaranya udah heboh sendiri gitu ya? Gitu. Jadi itu juga buat kayak Aku Iya. ketagihan. jadi Cuma bisa gampangnya. nyimak doang. Nah, sekarang bunyinya udah, sekarang gerakannya. Nah, aduh ini Kita dia nih. gerakan dasar ya, belum jurus. Karena kan kita baru awal. Jadi Mimi di kita tengah, Mimi di tengah. Gerakan dasar. Gimana Dari sini. Hop. Sana. Hop, dari bawah ke atas. Posisinya nah gitu. Oh, koreonya yang aku masih Iya. Nah, koreo-koreo ini yang bikin kita juga jadi main kan gitu. Karena kalau di wushu itu kaki, tangan, bahkan muka itu semua harus serempak semua. lihat dong. Wes. Eta. Contoh-contohnya. Nih, rasanya udah 6 bulan latihan wushu, apa yang dirasa? Terasanya di badan, iya, di apa? Kalau latihannya emang itu latihan yang paling lama, jadi pasti secara kalori kebakarnya pasti lebih ya. Mungkin 500 ke 1200 gitu mungkin terbaca gitu kan. Terus Kesehatan berarti dapat, bakar iya. kalori iya. Terus Dan endurance kita jadi jauh lebih, spontanitasnya lebih bagus.
kelenturan. Kelenturan, oke. Dan maksudnya nyanyi kalau biasanya 5 lagu udah mulai agak capek, ini aman, lancar. Wah, 1000 gitu. Karena kan lagu. nafasnya jadi jauh lebih Gila. lebih Oke, tertata. oke. Aku jadi tertarik.